Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizrul Halik, NIM 1910-1167 dari kelas MPI 19A dengan dosen pengampu Ustadz Zulkarnain Muhammad Ali, MSI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai maqasid syariah. Baik, penjelasan pertama yaitu mengenai pengertian maqasid syariah. Kata maqasid syariah merupakan bentuk jamak dari maqsad yang artinya maksud dan tujuan, sedangkan syariah bermakna hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya, bentuk-bentuk maqasid syariah. Yang pertama, hifzuddin atau memelihara agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat, sedangkan dari segi pencegahannya dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua ada hifdzun nafs atau memelihara jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat. Yang ketiga, hifzul aql atau memelihara pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Yang keempat ada hifzul mal atau melihara harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki, sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang kelima, hifzun nasl, memelihara keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Selanjutnya itu mengenai isu kontemporer menurut maqasid syariah. Hubungan isu-isu kontemporer dengan maqasid syariah adalah di mana manfaat dan tujuan dari maqasid syariah dapat menjadi acuan serta menjadi pedoman dari seluruh kandungan syariat baik secara terperinci ataupun global. Hal ini akan sangat membantu dalam menjaga membenahi masalah yang timbul dari isu-isu kontemporer yang ada. Contohnya isu kontemporer tentang agama, di mana berbagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk beribadah. Beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Untuk contoh selanjutnya yaitu isu kontemporer terkait pikiran atau psikis seseorang. Maqasid dapat berpartisipasi bahwa syariat Islam melarang minuman keras, narkotika, dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Nah, dalam institusi syariah, mengapa kita mempelajari isu-isu kontemporer dan menyangkut maqasid? Karena sebuah institusi syariah mengetahui bagaimana cara kita mengatasi masalah isu kontemporer melalui maqasid syariah. Kita diajarkan untuk mengetahui dan dapat mengatasi masalah isu-isu kontemporer melalui maqasid. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.